Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PKU Putri UIN Antasari YouTube channel. Oke guys, podcast kali ini bersama saya Fitria Heridisa, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2018. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang berlangsung sejak awal Maret tahun 2020 telah membuat banyak perubahan dalam semua aspek kehidupan, khususnya masyarakat di Indonesia. Sayangnya, tidak semua individu siap dan dapat beradaptasi dengan situasi ini. Hal ini tentu saja mempengaruhi mental ataupun kejiwaan seseorang. Untuk itu, menjaga kesehatan jiwa juga sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik di masa pandemi. Sebuah organisasi kesehatan dunia yang disebut WHO menyebut konsep sehat bukan hanya terbebas dari penyakit secara fisik, tapi juga meliputi kondisi sehat, mental, dan sosial. Seorang psikolog yang juga tim relawan Satgas COVID-19 Himpunan Psikologi Indonesia atau yang disebut HIMPSI di DKI Jakarta, yaitu Sarah Sita Hendrianti, mengakui bahwa pandemi COVID-19 memunculkan sejumlah persoalan kesehatan mental masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang terbiasa berinteraksi sosial terpaksa melakukan berbagai hal secara daring, baik belajar, bekerja, hingga beribadah. Menurut Sarasita, situasi tersebut bukan hal mudah, terlebih di tengah suasana yang penuh dengan ketidakpastian sehingga dapat memunculkan rasa cemas, khawatir, ketakutan, stres, hingga depresi. Selain itu, pandemi COVID-19 ini memberikan perubahan sosial serta tekanan psikologi sehingga terjadilah stres. Banyak faktor yang menyebabkan stres selain karena adanya ketidakpastian kapan ini semua akan berakhir. Kemudian juga perasaan cemas dan takut apakah akan tertular virus atau tidak. Timbul perasaan was-was dan juga mengkhawatirkan keluarga kita, misalnya orang tua yang lebih rentan atau mungkin keluarga lain memiliki riwayat penyakit. Jadi ada rasa takut. Selain itu juga kita setiap harinya melihat dan membaca berita yang banyak banget tentang COVID. Lama-lama otak kita akan menyerap itu dan akhirnya menimbulkan reaksi. Nah, reaksi itu bisa berupa takut dan cemas. Bahkan ada juga nih individu yang sebelumnya tidak mengalami permasalahan kesehatan mental di masa pandemi justru menimbulkan keluhan akibat stres yang berkepanjangan. Misalnya nih, yang tadinya easy going banget orangnya, terus jadi parnoan karena takut ketularan, kemudian mereka akan mencari tahu sebenarnya ada apa dengan diri saya. Itu akan menimbulkan kepekaan kepada si individunya sendiri, sehingga pemahaman tentang diri sendiri jika disikapi dan di follow up dengan tepat, mereka akan menjadi individu yang baru dan lebih baik. Dilansir dari alodokter.com, beberapa kelompok yang rentan mengalami stres psikologi selama pandemi virus corona adalah anak-anak, lansia, dan petugas medis. Tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan gangguan berupa ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang terdekat, perubahan pola tidur dan pola makan, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak yang terbiasa bermain-main. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi dan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, memburuknya kesehatan fisik terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Dan yang terakhir, munculnya gangguan psikosomatis. Nah, lalu apa nih tips menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona? Saya akan membagikan beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik.
seperti berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat dapat Anda lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood Anda. Latihan peregangan dan pernapasan juga dapat membantu Anda untuk menenangkan diri. Jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Teman-teman sekalian, konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat Anda peroleh dari nasi, sereal, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan kebiasaan buruk, seperti begadang ataupun kurang istirahat. Jika Anda kurang istirahat, maka Anda akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood Anda pun akan lebih tidak stabil. Jadi, jangan begadang ya. Dan yang keempat adalah membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, Anda bisa melakukan hobi atau aktivitas yang Anda sukai, misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Dan yang kelima, lebih bijak memilah informasi. Teman-teman, batasi waktu Anda untuk menonton dan membaca atau mendengar berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial untuk mengurangi rasa cemas. Meski begitu, jangan juga menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting. Jadi, pilahlah informasi yang Anda terima secara kritis dan bijak. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona hanya dari sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Jadi, teman-teman sekalian, luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Anda juga bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang Anda rasakan dapat berkurang sehingga Anda bisa lebih tenang. Nah, jadi teman-teman, rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini. Namun, cobalah untuk selalu berpikir positif dan bersyukur. Jika stres dan ketakutan yang Anda alami terasa sangat berat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Nah, mungkin itu saja beberapa tips tentang menjaga kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19. Salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.